Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Topan, Om Topan. Siap, Pak Ketua. Topan yang malam ini akan sebagai narasumber kita dalam kegiatan podcast praktek baik yang dilaksanakan oleh DPD PKB Provinsi Sulawesi dan rekan-rekan para ketua divisi dan pengurus DPD yang sempat hadir pada malam hari ini. Kegiatan ini salah satu kegiatan dari DPD PKB Provinsi Selatan dalam rangkaian memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-33 sekaligus memperingati hari ulang tahun IPKB yang ke-19 tahun 2026. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan praktek baik dari Om Topan ya, selaku senior kita juga di IPKB. Kebetulan beliau sebentar akan menyampaikan hal-hal yang penting buat kita, yang tentunya bisa kita petik, bisa kita dapatkan apa yang disampaikan untuk ya bisa kita informasikan di kita masing-masing. Mungkin dari saya sebagai kata pembuka, nanti kita lanjutkan kembali dan disampaikan oleh Pak Anca selaku wawancara pada podcast malam ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kepercayaan dari Kakak Ketua Umum DPD IPKB Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Krisna. Terima kasih banyak juga atas hadirnya narasumber pembuka kita untuk kegiatan praktik baik penyuluh KB Sulawesi Selatan pada momentum Hari Keluarga Nasional di Kabupaten Wajo ini yang ke-33. Kemudian sekaligus juga momentum hari ulang tahun Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia yang ke-19. Juga kita berada di Kabupaten Wajo saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah kita banyak diberi nikmat, tentu saja nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk sama-sama berkumpul di tempat ini. Mari kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang insya Allah akan menjadi penyelamat kita di hari kemudian. Izinkan saya, Syafriadi Ranca, penyuluh KB dari Kabupaten Bantaeng, akan memandu selama 2 hari. Ya, ini live kita ini akan berlangsung selama 2 hari, dan tercatat saat ini sudah ada 10 calon narasumber yang akan kita hadirkan untuk diskusi, untuk membagikan tentu saja kegiatan-kegiatan kerennya, kegiatan-kegiatan inspiratifnya di wilayahnya. Harapan kita tentu saja bahwa apa yang narasumber hadirkan di sini, apa yang narasumber sampaikan itu teman-teman di Sulsel bisa mengambil contoh yang baik, kemudian kegiatannya bisa diaplikasikan, tidak apa-apa, boleh diaplikasikan di wilayah tak, tentu saja menyesuaikan dengan wilayah tak masing-masing. Baik, kita langsung ngobrol-ngobrol ke narasumber pertama kita, Pak Topan. Siap. Pak Topan, kabarnya bagaimana Pak Topan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bisa Pak Topan sama-sama teman-teman yang luar biasa ini, luar biasa di teman pantai nih Pak Topan. Betul. Dari 1000 penyuluh, ribuan penyuluh Sulawesi Selatan, ternyata ini wajah-wajah yang luar biasa ini. Alhamdulillah mau membersamai kita di ruangan di lapangan ini. Walaupun sebenarnya ada pilihan-pilihan tempat lain yang keren ya. Iya. Tapi beliau-beliau ini hadir
kita patut mengapresiasi. Boleh Pak Topan sebelum menyampaikan salam-salam ke kadernya mungkin di Goa yang tidak sempat ikut ke sini, bisa salam-salam ke teman-teman yang hadir di sini. Silakan Pak Topan. Ya, izin. Ya, makasih Panca, Bapak Safriyadi dengan Pak Ketum. Alhamdulillah, izinkan saya untuk sesi kali ini mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-33 dan Dirgahayu Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia yang ke-19. Untuk semua teman penyuluh dan kader yang sempat menyimak, ada penggalan orasi yang saya suka. Entah sudah berapa lama saya kemas ini orasi, dan kesempatan ini saya akan mengucapnya lagi. Oh gitu ya, silakan. Saya pernah di satu momen bilang begini, jika ada yang katakan penyuluh keluarga berencana itu tidak bekerja, maka semua orang jawab salah. Jika ada yang katakan penyuluh keluarga berencana tidak kompeten, maka jawabnya salah. Tapi jika ada yang mengatakan penyuluh keluarga berencana bekerja dan kompeten, maka jawabnya insya Allah. Nah, itu semacam spirit. Terima kasih juga untuk momentum kali ini. Ini masih gimana? Sudah masuk ke materi Bapak. Sebentar. Kita salam-salam dulu. Salamnya satu untuk semua yang menyempatkan diri hadir di momentum kali ini di Kabupaten Wajo. Selamat semua. Buktikan kalau kehadiran tak, keberadaan tak memberikan kemaslahatan. Nah itu nggak ada bahasa paling indah. Ayo ngumpul ceria, gembira, tapi wajib bermaslahat. Nah, itu mungkin itu saja sambutan awal saya. Baik, terima kasih. Boleh mic-nya tetap di. Saya sudah dapat kiriman dari kakak itu. Terima kasih Pak Topan. Luar biasa sekali. Ini kita masuk ke inti nih Pak Topan. Boleh. Saya panggil Kanda saja, ada apa-apa Pak Topan? Bisa. Kanda. Siap Kanda? Bisa. Siap. Kanda. Atau yang Dinda. Gitu, baik. Saya panggil Kanda saja, lebih akrab. Kalau bahasa tak lebih dapat kerindunya begitu. Wah, betul. Ya, saya percaya teman-teman yang ada di sini juga, teman-teman yang menyaksikan kita lewat live YouTube ini juga. Ini saya perlu sampaikan dulu, mohon maaf, karena awalnya kita rencana live pakai akun DPD, tapi ada permasalahan sedikit, jadi ini pakai akun pribadi. Misalnya nanti sebentar baru kita bagikan ya. Ya, itu mudah-mudahan tidak mengurangi kemaslahatan usul kami. Ya, saya percaya bahwa kita semua sudah kenal betul Pak Topan, entah itu secara langsung, secara kalau ketemu seperti ini pun juga kita lihat kegiatan-kegiatan luar biasa beliau di media sosial. Ini saya anggaplah saya perwakilannya teman-teman penyuluh Sulsel ini. Saya ikuti nih Facebook tak? Boleh dibilang tiap hari itu muncul ada kegiatan tak lain. Dan yang paling menarik, bahkan sebelum saya paham, sebelum kita duduk di sini, kubanggakan bercerita sama teman-teman. Contoh itu Pak Topan, keren itu kegiatannya. Mungkin saja kita juga lakukan, tapi beliau kemas dengan luar biasa. Saya percaya teman-teman di Sulsel ini lakukan hal yang mirip serupa dengan yang kita lakukan, tapi kita kemas dengan luar biasa. Ada bahasa saya langsung saja, moving class. Nah itu keren sekali. Yang pertama saya mau tahu, Kanda, itu kenapa kita jalan sehingga kita pilih judul moving class itu? Boleh diceritakan? Oke, makasih. Dinda, Dix. Asalnya kayak begini, Dinda. Om Kris juga, Pak Kris, untuk izin jadi bahasa moving class.
saya tidak tahu kenapa saya menggunakan itu bahasa. Cuma yang pasti itu adalah bentuk keresahan ataupun antitesa terhadap semua program yang dijalankan, tapi menurut kacamata saya dia cantik secara administratif tapi tidak secara real faktual di lapangan. Itu benar. Ya. Maksudnya bagaimana itu kan? Gini, Cantik secara administratif cantik loh, tapi secara real lapangan itu enggak. Semisal gini, pada saat kita punya pembinaan, mendatangkan, jadi saya rubah atau saya kemas istilah mendatangkan berubah menjadi mendatangi. Semisal, enggak apa-apa ya, kasuistik, pembinaan bina keluarga balita. Pada saat dikumpulkan, maka otomatis materi-materi yang kita sampaikan tidak spesifik karena kita tidak melihat identitas langsung. Beda pada saat saya harus berkunjung ke rumah-rumahnya, saya bisa lihat si balitanya, misalkan, walaupun ini konteksnya harus kepada si orang tuanya, tapi minimal ada informasi atau edukasi yang lebih spesifik yang memang menjadi kebutuhannya si ibu. Karena melihat langsung. Kalau kita kemas dalam bentuk pertemuan, maka semua serba general. Akhirnya saya berprinsip, saya tidak suka satu forum atau satu momentum peserta tak membawa bekal balik. Wah, itu keren itu. Saya tidak suka. Jadi kalau misalkan kita yang hadir di tempat ini, maka kerinduanku jangan lalu ada, enggak apa-apa ya bahasa Jerman, jangan lalu ada pulang tanpa ada poin yang kita bawa. Dia bilang tadi minimal itu. Walaupun kita tidak kemas berapa menit ini ke belakang, ke depan kita akan cerita, nggak usah sepanjang lebar itu, tapi ada poin. Jadi kalau ada orang rumah yang nanya tentang apa tadi, katanya ini, singkat padat kan, buat penasaran sebentar gitu. Akhirnya kita pilih, kemudian akhirnya kita pilih kata itu moving class. Moving class di saat semua inovasi, kebanyakan inovasi saat ini memakai istilah apa itu bahasa dan semacamnya itu. Mungkin itu lebih kepada hanya menarik pendengaran orang-orang. Karena kalau saya bilang, sebelumnya saya bilang loh, Poktan Mobile. 2 tahun lalu saya bilang Poktan Mobile. Tapi itu spesifik hanya ke balita remaja, enggak. Sekarang bagaimana kalau kita kembangkan bahwa semua yang berbau program tak yang membutuhkan kehadiran tak langsung, maka mendingan ayo bikin kelas-kelas berjalan gitu. Kelas berjalan, jalan berpindah-pindah. Kelas berjalan, itu deh. Banding tadi ngumpul, ketemuan, ini kita yang mendatangi. Kembali awal tadi saya bilang antitesa. Semisal, enggak apa-apa ya spesifik masuk ke kegiatan tak. Enggak apa-apa jika di evidence sasaran bina keluarga balita misalkan. Berapa banyak sih teman dalam satu wilayahnya? Untung baik kalau pegang satu wilayah. Bisa enggak dikumpulkan di satu forum berapa ratus orang itu? Kagak. Lantas ditanyalah saya beliau sama Pak Kadis, tapi capek kipat Pak. Iya begitu. Itu konsekuensi atau risiko mau memperbaiki sesuatu harus ada nilai tukarnya, minimal sekali capek. Tapi saya kok ini mau malu ini kan saya kok kan ada di teman bilang susah kipat tuh termasuk video Kadis begitu. Prinsipku saya bilang begini, untuk mata dan telinga, untuk hal-hal yang tidak mendidik. Begitu. Jadi kalau saya sarankan hal yang baik, lantas dia berkeluh kesah, saya anggap dia belum merasakan pintu enaknya bermanfaat. Tapi di gua ada juga tadi pasti bilang, wah saya juga mau ikuti pertoban. Walau bisa tapi khusus di wilayahku, akhirnya menjadi sebuah tren. Karena saya jadikan itu virus, jadi bukan cuma penyuluh. P3K ku
ke IMP ku. Sekarang ya, makanya jangki bosan-bosan lihat akunku karena semua mentek akunku. Ya, jadi sekarang kerjanya saya apa? Bikin skenario saja, bikin materi saja, bikin apa saja, Kasih ke mereka. Jalan sendiri? Jalan. Akhirnya yang terbangun apa? Lambat laun belajar mengedit. Lambat laun belajar bikin teks. Lambat laun mau tidak mau dia akan paham. Oh, bahwa ternyata contoh kasus lagi. Oh, BKB ternyata ceritanya ini. BKB ternyata BKL ternyata ceritanya ini gitu. Artinya dia diajak tahu tapi tidak dipaksa, dikondisikan. Nah, itu. Ini seperti ajarannya yang dulu senior-seniorku kunjungan rumah. Tapi ini keren. Betul. Betul. Iya, dulu gitu ya. Sebenarnya nih mata senior. Ini bukan hal baru. Iya. Tapi kenapa ditinggalkan? Iya. Kenapa ditinggalkan? Padahal ini kan hal baik. Tapi kembali ke poin pertama, ini adalah antitesa dari keresahan saya melihat ketimpangan antara laporan administratif dengan kejadian lapangan. Oh, begitu. Itu poin pertama. Jadi lanjut lagi Panca. Iya, boleh. Silakan. Lanjut. Tapi ada tantangannya yang beginian. Nah, ini. Tantangannya adalah seperti penggalan orasi saya yang pertama. Penyuluh wajib hadir, bekerja, dan kompeten. Karena mau bawa apa bertemu masyarakat, Kalau tidak tahu apa mau, maka secara tidak langsung saya ajak dan sedikit terkesan mengkondisikan penyuluh itu harus punya literasi, harus juga. Dan saya bisa ini pengalaman juga. Ya, Kalau teman-teman atau saya atau teman-teman diberi tugas itu napaksa dirinya kan daun itu. Yang sebelumnya tidak ada indah putang, tapi kalau dikasih tugas harus dilaksanakan, akhirnya napaksakan belajar. Nah, dapat nanti hasilnya. betul. Iya. Belajar. Jadi berawal setiap teman seminggu sekali. Oh begitu. Kita gilir. Iya, digilir itu seminggu sekali. Pak ya, saya nak mau tahu kerja tak. Karena saya yakin perbuatan baik ini bukan kepada saya sebenarnya, lebih kepada memperbaiki harkat dan martabatnya seorang penyuluh, bahwa ternyata dia tetap bekerja, bukan cuma mencari tuki. Agak lucu juga. Ya, itu. Itu kan. Itu. Iya. Sebulan berjalan, buat daftar. Setiap orang 2 kali seminggu. Oh begitu. Artinya sebulan sudah 8 kali. Iya. Bulan ketiga 4 kali. Wah, mulai keteteran. Iya. Begitu dia keteteran, saya naikkan level. Oke. Isinya video bukan suara rekaman, tapi wajib suara asli. Oke. Supaya warga yang mendengar percaya bahwa dia omongin hal yang benar. Jadi, dan di situ hari ini masih saya jalankan. Ternyata level tertinggi itu pada saat suara baik tak nih harus dia dengar langsung si pendengar. Bukan lagi dubbing atau apa, bukan. Tapi memang suara aslinya. Dan insya Allah saya selalu berpikir mau sampai kapan tidak selesai selama itu mau. Jadi saya bilang, ayo belajar. Kita ini tidak ada yang langsung sempurna, pasti dari proses. Oke, baik. Sebelum lanjut, karena masih ada lagi beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Karena tadi sebelum lanjut sampai di sini, sekiranya ada teman-teman yang penasaran atau punya pertanyaan di kepala, silakan terkait dengan moving class ini. Boleh? Ada teman-teman yang moving class, itu keren nih. Jadi moving class, luar biasa. Saya banggakan sama Di teman-teman dulu. sana kayaknya banyak sekali disimpang pertanyaan. Iya. Ada moving class. Kalau enggak, ada silakan. Saya kasih mic, mana mic-nya tadi? Boleh, Tapi. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa dibilang salah satu
potensinya Pak Ontopan ya. Wih, makasih. Makasih. Saya terkadang ketika buka FB pasti singgah itu atau apa komen dan lain sebagainya. Jujur saya juga sering curi-curi lihat ya postingan kalimat tentang menjelaskan. Betul sekali apa yang Anda dikatakan bahwa sebenarnya ini adalah sederhana ketika mengatakan kunjungan rumah. Nah, kalau berbicara tentang mobilitas mungkin hampir semua teman-teman ini sudah lakukan, tetapi tentang ini bisa contoh Pak Topan bahwa ada bahasa-bahasa keren. Sekarang kan kita butuh bahasa-bahasa keren, bahasa kita orang melirik apa itu, ya. Jadi melalui forum ini juga, saya berharap apa yang dilakukan Pak Topan ini kita support semua. Kenapa? Supaya paling tidak di masyarakat tahu bahwa ternyata tentang penyuluhan bisa selesai juga. Betul. Saya pun nantinya berharap bisa menjadikan contoh ya, mempraktekkan ke teman-teman. Apakah saya tetap memakai mobilitasnya untuk atau saya kemas dengan bahasa sendiri atau apa nanti. Tetapi saya sangat sebenarnya untuk Pak Ketiga katakan bahwa bukan saatnya kita mendatangkan. Sekarang kita yang harus mendatangi. Betul sekali. Seperti sekarang, teman-teman sudah merasakan ketika kita tidak suka kesulitan di sekolah, cerita kalau kita mampu membuka sekolah. Ya, jadi intinya di semua segmen dari 14 kita yang datang mereka. Betul sekali apa yang dikatakan bahwa mungkin ini akan menimbulkan konflik kepada teman-teman karena di satu pihak pasti ya suka mengeluh pasti mengatakan cinta sehingga pilih tak pekerjaan. Nampaknya seperti itu, tapi tidak apa-apa. Ya, ini kan suatu perjalanan apa istilahnya perjalanan inovasi, perjalanan tugas lah. Ketika betul sekali untuk apa yang kita katakan, ketika kita sudah bisa merasakan bagaimana indahnya, bagaimana nyamannya ketika kita bisa bermanfaat kepada orang lain, insya Allah ini tidak bakalan lagi muncul kata ini merepotkan, memisahkan dan lain sebagainya. Tetapi ada suatu kebanggaan ketika kita mengunjungi suatu tempat dan kita ditunggu seolah-olah ada yang kurang ketika di situ tidak ada. Nah, ini yang saya bangun tepat. Mudah-mudahan saya bisa atau untuk bisa punya waktu ketika kita minta sharing-sharingnya. Contoh saya, tentu ketika saya ingin melakukan pasti agak berat, ya. Contoh juga ketika saya ingin contoh teman-teman lain, di awalnya pasti saya berat, karena kan saya harus mulai dari itu. Saya ketika saya bisa seperti itu, mungkin baru bisa kak ini teman baru ada dulu. Karena jujur, mungkin salah satu kelemahan saya belum mampu mentransfer ilmu saya kepada teman-teman saya. Padahal seperti yang disebut salah satu teman Ontopan, contoh Ade Hasna, dia sering mengatakan jangan jadi kepala di FPD SKT. Karena kenapa? Bunuh diri seorang penghulu kalau semua harus dikerjakan, tetapi pekerjaan itu harus mampu kita transfer ke kader. Ya, jadi saya berharap kepada Ontopan tidak bosan-bosan untuk membimbing teman-teman penyuluh di Sulsel. Saya yakin mungkin masih banyak yang bermain berpikir, tapi kalau provinsi saya katakan Ontopan itu tidak sesangar apa yang selama ini mereka tidak. Awalnya saya juga begitu, tapi lama-lama saya sering komunikasi, ternyata tidak dilakukan. Oke, baik, terima kasih Kanda, luar biasa. Iya. Ya itu dari kamar lain. Ada lagi mungkin? Boleh ya, saya kasih. Sebentar boleh? Tidak juga. Sebentar, aman. Kalau Bang Ria itu lebih ke seperti apa? Mendukung seperti itulah. Kegiatan-kegiatannya ya. Kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil kakak atau Terserah kita. Panggil saya juga boleh. Asal jangan panggil saya. nah, karena saya masih melihat muda ya. Panggil kakak saja. Kasihkan. Yang saya hormati Pak Ketum, teman-teman penyuluh dan host Pak Safria Danca. Terkait masalah tadi yang dibahas sama
kunjungan rumah. Ini menarik karena awal saya jadi penyuluh tahun 2014 mungkin yang paling mudah, 2014. Itu bahasa yang selalu saya dengar sampai 2019. Kunjungan rumah. Ada beberapa tantangan, Kak. Kalau di wilayah saya tidak tahu kalau di luar di wilayah saya. Yang paling enak masyarakat dari penglihatan, dari cara pandang, welcome-nya masyarakat bila mana dikunjungi bidang dokter. Betul. Itu dia. Di saat kami penyuluh yang datang, baru pak motor tak melihat, saya datang lagi. Tapi sekarang alhamdulillah, saya tadi mendengarkan sedikit bahwa kerajinan, ketekunan, kauletang atau selalu konsisten, akhirnya itu bisa berubah nanti. Ya alhamdulillah sekarang saya dengan teman-teman kesehatan di wilayah saya, itu malah kami saling mengisi. Betul. Ya di situ. Cuma ada kekurangannya satu. Sampai sekarang saya minta sama IPKB Pak Ketum agar supaya karena nasibnya P3K sekarang tidak sama dengan nasibnya kami yang PNS. Kami PNS itu ada yang namanya refreshing, ada yang namanya pelatihan. Sekarang mereka itu diharapkan sama Zoom, sama pelatihan online, yang akhirnya mereka tidak memiliki public speaking yang baik. Nah ini tantangan bagi mereka P3K. Kalau untuk turun lapangan, kalau saya punya 2 teman P3K di wilayah saya, 1 kecamatan. Kalau mereka ingin turun ke lapangan, kayaknya wajib ada saya. Padahal saya bukan kepala UPT, saya juga punya wilayah yang akhirnya menuntut bahwa ada kegiatan ini datang Ki. Nah, pas sampai di sana, ujung-ujungnya nanti tetapi saya tidak pikir kenapa? Karena tanggung jawab dari kecamatan melekat, yang saya rasakan melekat, walaupun tidak secara administrasi tapi melekat. Kenapa? Karena suksesnya kecamatan, suksesnya juga saya. Itu yang saya pikir. Karena kenapa? Lintas sektoral. Ada KUA, ada puskesmas, ada pendidikan. Yang itu semua yang harus kami perlihatkan bahwa kegiatannya penyuluh itu ada. Seperti tadi yang dikatakan Kak Topang yang pertama. Siapapun yang bilang penyuluh tidak bekerja, katakan itu salah. Nah, ini kelihatan sedikit, tapi itu bagus sedikit. jadi poinnya di sini teman-teman masih terlalu mengandalkan kita, harus biar kita begitu. Itu dia. Maksud saya begini, ayo marilah kita saling berkembang. Artinya secara pelan nanti biar tidak ada jalan juga. Tapi kekurangannya itu tadi, kembali saya jangan sampaikan bahwa mereka harus dibekali. Karena tidak ada pelatihan Di otaknya mereka materi kegiatan mereka sudah hafal karena seringnya mereka ikut Zoom. Tapi untuk menyampaikannya langsung ke peserta. Betul. Nah, mereka saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Biasa. Langsung ini. Boleh langsung ditanya. Jadi kalau Ibu yang kasih banyak, saya bilang saya memang mau dikenang bahwa saya punya manfaat. Satu, itu dia mau tahu saya. Jadi saya kompas itu kalau semua kerinduan tak, insya Allah saya jawab juga dengan kerinduan. Kemudian kalau kita tadi, kita kira teman di wilayahku itu harus bisa berdiri dan bicara. Saya melakukan pendampingan dulu kurang 3 bulan. Di kalasi saya. Jadi begitu kubikinkan jadwal, Pak, beda kalau tidak ada Ki. Dia bilang begitu. Beda. Saya harus hadir, tapi ingat kehadiranku adalah
motivasimu, karena tidak akan selamanya saya akan ikut di wilayah tak. Jadi awalnya itu teman-teman, maupun Nyulu maupun P3K kayak ngikol gitu loh. Sekarang alhamdulillah Masya Allah. dia bisa berdiri sendiri. Iya, Makanya aku bilang, biasa. beda itu memberitahu dengan beda itu mendidik. Dan saya rindu, karena saya selalu berprinsip begini ya, tidak Iya. berhasil itu ya, Deng. Iya, iya. Kalau kita yang bisa, jadi wujud keberhasilan tak. Kalau kita bisa menjadikan orang-orang seperti kita, itu jadi paling ini kan. Kemudian saya suka sekali itu kalau pada saat kita bermitra, lantas loh, kenapa kalau si profesi ini disambut? Saya dari awal bilang butuh branding, butuh branding. Hari ini Iya. branding itu tidak diomongin, tapi harus dikasih lihat Iya. bahwa kalau cerita tentang ini saya punya bagian. Makanya tidak capek-capek saya selalu bahasakan sama teman penyuluh. Iya. Ada 4 hal yang tidak dimiliki oleh profesi manapun, Iya. dan cuma kita banggalah dengan 4 hal itu. Saya simpan sampai besok malam hal itu ya. Boleh. Jangan, Boleh. supaya kita ajar. Iya, lagi. boleh. Ada 4 hal. Satu-satunya profesi yang hanya memiliki kita 4 hal yang tidak ada di tempat lain gitu loh. Kita Ji, penyuluh KB Ji. Penyuluh KB. Tahan dulu kan, jangan dulu masukkan. Jangan, sengaja saya simpan. Jangan gitu. Karena dapatkan info ada di Besok lagi besok. Iya, saat kita orang. Jadi jawabanku supaya kita dirindukan, harus kita punya branding. Iya. Tidak laku itu bahasa sekarang bilang. Oke. Kostum ala kadarnya nggak boleh, nggak boleh. Saya harus tampil perfect gitu loh. Walaupun ke masyarakat paling bawah, jadi sama di kostumku. Berdiri di forum kampus dengan masuk keluar lorong sama gitu loh. Saya tidak bikin pembedaan. Nanti dalam kerangka sharing, harus dilepas ego-ego tak, dan membuat diri tak harus setara dengan orang yang ditemani cerita. Pakaian boleh beda. Apa bedanya? Kalau saya ajak Pak Binmas dan Babinsaku, ada baju coklat, ada baju loreng, tapi pada saat dia harus bercerita kepada lansia, dia harus kasih turun egonya. Dia harus membuat orang tua ini sebagai orang tua, bukan sebagai objek yang diceramai saja, nggak boleh. Nah, jadi itu yang saya pelajari dengan jalannya di lapangan. Ada yang kurang ya? Itu juga Ya, itu cukup dulu kan. Ya, saya Bang dari tadi pertanyaan gue kan. Nanti habis kok. Gas juga nanti lagi oke. Iya. Mau juga kapan dulu di sini tak? Karena bahasa terakhirku sebenarnya saya akan singgung itu. Oh begitu ya. Tapi saya ke giat lain tak lagi yang tidak kalah keren kan? Itu movie class saya rasa sudah cukup di movie class. Di giat lain tak yang saya lihat di postingan-postingan tak agak sekarang tidak sih? Tidak jadi? Apa jadi? Tidak. Di giat lain tak itu kita kuat si penggerakan mitra. Kolaborasi. Iya, itu bagaimana strategi kita itu? Wah, itu bagi untuk saya pribadi ini kan, Kak. Teman-teman lain enggak? Teman-teman lain juga kuat. Saya pribadi ini masih lemah-lemah kan, Kak. Betul. Penggerakan mitra. Coba sedikit sharing-sharing dulu itu. Kalau persoalan kemitraan, saya banyak mencontoh dari adik-adik. Tersebutlah Dinda Hasna di Makassar. Oke. Saya suka. Oh, pertama ini disebut nih. Iya, karena dia seleweran juga di akunku. Iya, betul. Akhirnya saya nanya, bagaimana caranya mendekatkan mitra-mitra yang kadang tidak punya kedekatan program gitu loh. Nggak ada kaitan program. Semisal, pada saat dia bangun sekolah lansianya, kok Pegadaian nimbrung loh, fasilitas. Iya. Kalau saya baru-baru mungkin Anlin, itu kan ada susu tulang gitu loh lansia. Tapi ini adik satu, Pegadaian loh. Yang mana orangnya itu deh? Pokoknya undang nanti Ibu Hasna, adik Hasna, Dinda Hasna.
juniorku di kampus. Saya bilang, juniorku di kampus. Itu saya kagum bagaimana dia mampu meyakinkan. Makanya lahirlah lagi ideku istilah kolaborasi. Kolaborasi kelas gitu. Kelas. Kenapa? Tapi mohon maaf ini kan, saya mau maaf ya kan tadi karena kita terbatas waktu. Bisa langsung ke intinya apa strategi tak, pendekatan tak seperti apa? Ya saya pendekatanku ini saya gambarkan, saya pendekatanku. Kalau kita lihat kemudian ada kegiatan dengan mitra, artinya kenal ke sebelumnya di luar program, akhirnya bisa bilang ayo kita kolaborasi. Tapi kita ternyata Pak Camat, Babinsa, Bimas, KUA, apa lagi semua itu. Iya. Itu bagaimana model pendekatan? Oke. Jadi yang menginspirasi advokasinya itu saya suka Adi Asna. Nah itu inspirasinya ya. Tapi inspirasi dari kita, maksudnya bagaimana ada penyuluh tidak pernah capek di lapangan dan semua hal bisa dikerja di lapangan. Itu Dari kita. dari kita. Kita. Kenapa? Yang paling membekas di benak saya, bisanya itu gerakan ayat teladan kita kumpul, buatkan momentum main bola, itu masuk akal sekali. Dan bukan sepak bola putri loh. Seram banget dengan teriak, seram banget. Sumpah, saya terinspirasi. Tapi saya bilang di gua, itu hal yang saya tidak bisa lakukan. Meyakinkan bapak-bapak, ayo bikin main bola, bikin seragam, tuliskan ayat teladan. Terus terang, itu yang inspirasi. Ya, sampai saya bilang tidak mungkin ada kegiatan-kegiatan kolaborasi tanpa advokasi sebelumnya. Kalau selama ini kita mendengar istilah advokasi itu dalam tataran muka begini, jalan muka begini, Pak Camat, muka begini, buka bus, muka begini, Pak Kawa. Tapi yang paling berat adalah bagaimana mereka hadir di acara. Makanya saya kemas menjadi bahasa collaboration class. Advokasi itu biasa. Maksudnya di kelas-kelas tak itu kita libatkan nih. Oh iya. Begitu. Misalkan entah berapa bagian di Indonesia ada kebijakan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan. Kalau itu umum. Tapi yang saya rasakan di wilayah saya, Pak Kapus, Ibu Kapus, ayo sama-sama Ki, saya juga mau turun kalau kita kunjungan lapangan. Anggap alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata banyak di sekeliling tak ini rindu juga ternyata main-main di lapangan. Banyak. Cuma kadang mereka butuh momentum gitu loh. Mereka diajak. Akhirnya gini, jadi awalnya itu antara ajak dengan enggak, karena aku anggap ini masih literasi internal. Tapi dalam program yang harus membutuhkan wacana dari mitra yang lain, disitulah Budok, kayaknya kita bisa. Ada tenaga gizi kita tidak bisa. Bahkan yang terakhir, baca Pak Ketum, saya libatkan mitra SPPG dapur dalam kegiatan memberikan edukasi gizi seimbang terhadap sasaran penerima MBG versi B3, karena dia kan punya ahli gizi. Dia berhak menjelaskan kenapa komposisinya yang dia terima itu gini. Itu saja. Closing tentang collaboration itu lebih kepada setelah kita ada di lapangan, maka kita tidak mungkin jalan sendiri untuk menyukseskan program. Harus ada keilmuan lain. Keilmuan lain bukan sekedar di atas tanda tangan, tapi kita sama-sama hadir. Sampai saya mau menepis bahasa tak, alhamdulillah di wilayahku bisa berdiri sama-sama dan dipandang sama-sama warga, antara dokter, penyuluh, bidan, sama keberadaan tak. Oh, itu keren sekali, luar biasa kayak Kanda. Tapi saya punya satu pertanyaan yang juga saya mau tanyakan sebenarnya ke perwakilan. Tapi sama kita yang dulu tanyakan. Apa itu? Jujur gini kan tadi? Siap. Jujur Ki. Siap. Kalau dikasih duduk penyuluh mitra potensial, kita Potensial. kita beri apresiasi nilai berapa apresiasi untuk penyuluh, berapa untuk mitra.
Maksudnya gimana, Babe? Ini ada penyuluh. Iya, Sering penyuluh. penyuluh. Iya. 500 mitra. Iya. 1 sampai 10 berapa ke 11. 1 sampai 10 berapa ke mitra? 9. Alasannya sederhana. Ini nggak apa-apa ya. Ini kerinduan saya. Kalau dibahasakan autokritik, maka saya kemas ini dengan bahasa kerinduan. Perwakilan, apalagi ini momentum Harganas dan Dirgahayu IPKB, bahkan sampai ke pusat saya bahasakan. Kok hari ulang tahun IBI kita rayakan dengan pelayanan? Yang saya mau tanya, apa sih perayaan untuk hari ulang tahun IPKB? Jadi saya berhenti di situ karena saya tunggu jawaban Pak Safriyadi. Oh, yang di grup itu. Saya rindu itu Pak Yetung. Kalau IBI kita bisa rayakan hari ulang tahunnya dengan pelayanan, IPKB dirayakan hari ulang tahunnya dengan apa? Oh, kalau yang di grup yang kuliah itu bilang, kenapa kalau mitra kita bikin ucapan, kenapa mitra anda bikin ucapan? Kalau itu saya anggap lebih kepada kedekatan kita. Oh begitu ya. Jadi salah satu bukti bahwa saya itu berangkulan baik dengan mitra-mitra saya di lapangan, waktu ucapan Harganas, semua mengucapkan. Tapi sibuk-sibuk semua itu mitra kan dah? Ya, sibuk-sibuk semua mitra. Dan alhamdulillah dia menyempatkan waktu untuk kita, menyempatkan untuk Harganas. Ya. Itu buat kedekatan tak bagus kan dah. Jadi ini mau closing ya? Belum ya? 15 Kode kalau mau closing, karena kalau belum mungkin bertanya lagi ya. Boleh, silakan. Terkait dengan mitra, ada di sini salah satu penyuluh keren juga dari Takala. Mungkin ada pertanyaan atau mau sharing-sharing juga bagaimana model pendekatan, apakah sama dengan modelnya Pak Tovan atau ada model lain yang digunakan di wilayah kerja. Silakan Kak Ustaz, boleh. Wajahnya bagus ini. Boleh. Boleh masuk sini dulu, boleh juga, boleh. Sini. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Silakan. Bagaimana? Ada kesamaankah model pendekatan ini fokus ke mitra ya? Fokus ke mitra. Ada kesamaankah model pendekatannya atau ada hal lain? Apakah mau ditanyakan sama? Kalau saya agak beda dengan beliau. Kalau saya di Takalar, faktor apa ya? Saya lebih ke ini karena banyak pejabat yang kenal figur saya, yang sering tampil di acara-acara kabupaten. Iya, misalnya acara-acara keagamaan, itu banyak pejabat yang kenal. Maka begitu saya datang untuk bermitra, cepat. Iya, cepat begitu. Itu tadi yang kita bilang, memang harus dibangun pendekatan tiga apa? Iya, kita dikenal. Jadi misalnya ada kegiatan Forgen, saya tinggal ke sana. Bu, ada kegiatan saya. Gitu bedanya beliau dengan ya. Karena kita kebutuhannya kadang-kadang sudah dikenal. Iya, betul. Ada branding tuh, dia sudah bangun branding. Iya, Pak Sekda yang branding saya. Ada acara keagamaan, saya yang ditunjuk begitu. Iya, terima kasih. Siap, sama-sama. Silakan kembali tadi. Iya. Ya jadi begitu nih, karena pada intinya memang penting sekali tuh branding. Bagaimana kita kemudian mendapatkan kepercayaan dari mitra Anda, tentu saja karena mereka sudah melihat, kualitasnya Pak Tovan, jangan makin ragu kan. Kalau kegiatan sama Pak Tovan seru, pasti keren, pasti sukses, pasti kayak begitu ya kan dari. Begini, saya itu juga selalu diuntungkan dengan cuaca di lingkungan saya. Terserah. Cuaca. Berkaitan cuaca. Artinya gini, kebetulan di level camat
mengapresiasi, turun di lurah-lurah juga, care dengan kegiatan, datang setiap ada kepala KUA yang terpilih, care juga dengan kegiatan. Kepala puskesmas sudah berapa kali terganti dan saya tidak pernah terganti, care juga dengan kegiatan. Jadi itu salah satu faktor penunjang, bahwa di lingkungan kita berada itu memang orang yang punya kepedulian untuk mau berkolaborasi. Karena salah satu hambatan yang mungkin beberapa teman di luar sana dapati adalah bagaimana dia sudah merasa sanggup, bahkan sudah cukup meyakinkan mitranya, tapi mitra kayak belum bergerak gitu loh. Ini soal belum bergerak ini kan. Karena kita begini. Ini di negara seberang ini kan. Ya. Oh, sudah Gus mau. Tidak mau. Ngomong tidak mau kita bantu. Tidak mau bergerak itu silakan. Sudah Gus mau. Bagaimana contohnya ada dari Kadis? Bagaimana Pak ini sudah Gus mau tapi tidak mau. Bagaimana itu? Pernahkah itu terjadi di wilayah Anda? Boleh. Sekarang itu saya rubah mindset. Jadi kalau ada program saya mogol, saya tidak cerita keburukan kalau ini program tidak jalan. Saya balik. Manfaat atau kemaslahatan kalau ini program jalan. Karena kenapa? Tidak satupun pejabat merindukan kegagalan pada saat dia menjabat. Pak Lurah, Pak Camat, kalau ini jalan, angka miskin ekstrim kita bisa deteksi, kita bisa tekan. Yang balik bahwa kalau kita melakukan ini miskin ekstrim tinggi, beda. Nah, itu bagus itu. Sederhana ucapannya, tapi yang tersimpan di benak mitrata hal buruk gitu loh, bukan hal yang bisa memotivasi dirinya. Hebat tuh deh, supaya kalau saya ditanya sama 0102, alhamdulillah terdeteksi semua miskin ekstrimku, terdeteksi stuntingku. Jangan diancam bahwa kalau kita tidak lakukan ini atau tidak bermitra, stunting bertambah. Jangan, saya balik sekarang. Ayo, sama kita lakukan. Kita bisa tekan. Jangan kita bilang, kalau kita tidak anu itu Pak, khawatir Kak, jangan sampai naik saya roba itu kayak. Saya roba. Jadi bahasa positif yang ditanamkan ke mitrata supaya itu kayaknya namanya win-win solution gitu loh. Oh, itu ya. Programku jalan, alhamdulillah mitrata dapat poin plus juga, gitu. Baik, Anda. Siap. Sebelum kita closing statement, saya mau dari hati tak dulu, dari hati tak. Entah itu closing statement tak kemudian sampai atau tapi dari hati tak. Kira-kira menurut tak arah program ini ke depan bakal program Bangga Kencana ini cerita apakah bakal semakin keren atau bakal semakin rough untuk penyuluh. Jadi saya boleh geser dikit ingatanku tentang moving class. Kita arahkan saya apa sih ekspektasi saya terhadap ini program ini, apa kerinduan saya dengan program gitu loh. Satu yang pasti, Pak Ketum ada, takkan pernah sampai ke outcome sebuah program kalau penyuluh tidak ada, penyuluh tidak bekerja, dan penyuluh tidak kompeten. Jangan pernah satu-satunya mesin dari program ini penyuluh. Andai kata ini adalah coba-coba, ajang coba-coba, stay 3 bulan, tidak ada laporan, tidak ada gerakan lapangan, tidak ada apa. Andai kata ini coba-coba gitu loh. Karena saya sudah bilang, karena saya sudah bilang ada 4 profesi yang dimiliki penyuluh yang tidak ada di tempat lain. Jadi kapan dia stay? Jadi kerinduan saya adalah otokritik untuk semua teman penyuluh. Perbaiki kompetensi kita. Karena kita akan menjadi
garda terdepan. Saya catat itu kata-kata untuk pertanyaan selanjutnya, perbaiki kompetensi tak. Pertanyaan itu harusnya ada pertanyaan itu kan yang muncul. Ada di bagus tapi nanti Besok saya simpan juga. Saya tanyakan untuk Kompetensi apa kan? Ya, iya, dan sebagainya macamnya. Terakhir boleh sebelum closing statement, mungkin masih ada yang Nah, kesimpulannya untuk mungkin ini kegiatan ini sangat menginspirasi bagi kita, khususnya kita ini selaku apa yang disampaikan tadi bahwa kita ini adalah garda terdepan. Kita adalah garda terdepan. Iya. Kita adalah garda terdepan di lapangan. Nah, bagaimana kita bisa melihat kegiatan-kegiatan atau program ini berjalan dengan baik? Itu kita bisa lihat bagaimana penyuluh itu, bagaimana model penyuluh itu, dan itu sebuah capaian akan ditentukan oleh kualitas dari penyuluh, dan bagaimana penyuluh itu mampu mengimplementasikan kolaborasinya di lapangan, baik secara lintas sektoral maupun secara internal antara penyuluh dan penyuluh yang ada di satu tempat dengan penyuluh yang ada di tempat yang lain. Ya. Ini sekali lagi bahwa ini sangat menginspirasi untuk kita, dan ini menjadi motivasi bagi kita penyuluh untuk bekerja lebih baik ke depannya. Ya. Mungkin itu sementara. baik, terima kasih Pak. Ya, boleh langsung ditanggapi kan? Tanggapan saya betul sekali. Iya. Jadi kalau mau lihat penggambaran program Kemenduk Bangga BKKBN, kita lihat penyuluhnya. Iya, betul. Kalau penyuluhnya sudah apik, ciamik, cerdas, kompeten, maka pasti program itu. Iya. Oh, ini. Ini gambaran Itu gambar program ini. gambaran. Ya. Kenapa saya bahasakan begitu? Saya tidak bilang loh bahwa kalau mau lihat program bagus, lihat laporan administratif. Tidak. Ya. Karena dari awal saya sudah sepakat dengan diriku bahwa kalau mau lihat program baik, maka lihat siapa pelaksana program di lapangan gitu. Itu Siapa pelaksanya? penyuluh. Maaf agak euforia tentang penyuluh. Iya. Pokoknya memang harus penyuluhnya. Iya. Iya. Karena ini hari kita. Hari organisasi kita. Oke, sekarang Siap, iya. waktunya sudah 1 jam kan tidak terasa. Masa? Iya, Masya Allah bisa. Lebih nih ya. Boleh closing statement silakan karena Karena didampingi sama orang-orang asik kan. Iya. Ada ungkapan yang selalu menginspirasi saya berkenaan dengan penanaman motivasi. Saya mengutip ungkapan Benazir Bhutto. Dia mengatakan begini, sebuah kapal pesiar tampak elegan bersandar di dermaga di bawah temaran cahaya. Tapi jangan lupa, kapal pesiar diciptakan bukan untuk bersandar di dermaga di bawah temaran cahaya, tapi diciptakan untuk membelah ombak dan mengarungi samudra. Itulah yang harus dilakukan oleh penyuluh. Ini penyuluh. Bukan nampak elegan dengan penampilan, tapi harus menyelesaikan program dan menjadi solution maker. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu keren sekali, Pak. Saya baru dengar itu kan, Pak. Ya? Itu ternyata kapal pesiar diciptakan untuk mengarungi lautan, deh. Ya. Bukan untuk bersandar. Jadi sama penyuluh. Penyuluh diciptakan bukan untuk tinggal di balai, bikin visum, kemudian input evidence, foto-foto AI gitu. Nah, jadi penyuluh yang elegan harus ada di lapangan, menyelesaikan masalahnya orang dan menyukseskan program. Itulah mengarungi samudera bangga kencana. Cocok ya, Kakak? Terima kasih, Kanda.
atas bincang-bincang keluarga saya. Itu bagi saya menyempurnakan sesi pertama, sesi pembuka dalam live bincang-bincang praktik baik kita untuk bagi penyuluh Sulawesi Selatan dalam momentum Hari Keluarga Nasional ke-33 dan hari ulang tahun Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana ke-19. Keluarga sekali, saya masih merinding dan ada beberapa pertanyaan yang membuat gatal telapak tangan. Gatal mau sekali ditanyakan, tapi kita simpan. Sahabat Kencana dimanapun berada, kita simpan untuk besok. Jangan sampai ketinggalan lagi live-nya. Besok kami akan masih live mulai pukul 8 sampai malam, insya Allah. Ya, kita akhiri dengan salam penyuluh KB, sehat, semangat, luar biasa. Salam IPKB, kerja cerdas sejahtera. Terima kasih. Iya. Informasi.